Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar hari ini? Oke. Sebelum masuk ke materi, ibu suruh satu siswa untuk memimpin doa ya. Maindra, silakan ke depan. Kita berdoa. Silakan kembali. Oke, sebelum menerangkan materi terbaru hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini tanggal berapa nih ibu? 20 Mei 2000. Akan absennya ya. Yang ditanya dia yang menjawab, jangan yang nggak ditanya dia menjawab. Oke. Adinda Kusuma, Aska, Askia, Baby, Bilkis, Dewi Sri Nurningsih, Ibrahim Lutfi Bayhaqi, Jen Alvaro. Absen ya, tidak ada keterangan ya. Sama ibu tidak ada informasi sama orang tuanya. Oke, Umairo, Maindra, Maisha, Najwa, Pristaulia, Sidikia, Sakifah Hilma Amalia, Syafira Mustika, Pandu Bangun Boga. Ya, hari ini kebetulan Pandu izin ya, karena sunat dia. Berarti untuk hari ini kehadiran dari 20 siswa hanya 17 orang yang datang. 3 orang tidak datang. Ada yang tidak memberitahukan, ada yang memberitahukan. Oke. Kelas 5B. Mana
Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5 muatan pelajaran pendidikan Pancasila, macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma mengatur tingkah laku yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Jika kita melanggar norma, maka kita akan mendapat sanksi, bisa sanksi sosial dan sanksi adat. Ada pula denda, teguran, atau hukuman penjara. Sanksi bagi orang yang melanggar norma diberikan karena ia sudah melanggar kewajibannya. Kewajiban dan hak setiap orang diatur dalam norma. Apa kamu masih ingat tentang perbedaan hak dan kewajiban? Oke, di sini ada pertanyaan, apakah kamu masih ingat tentang perbedaan dan hak dan kewajiban? Ada yang tahu apa itu hak? Iya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Contoh, di sekolah, apa hak kalian? Mendapat apa? Mendapat ilmu, mendapat pelajaran. Dari siapa? Dari guru. Kewajiban, apa itu kewajiban? Iya, sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, tadi contoh hak di sekolah. Kalau hak di rumah apa yang kalian dapat? Hak di rumah mendapat apa? Kalau dapat teman belajar sekali ya, mendapatkan kasih. Kewajiban di rumah apa? Kewajiban di rumah? Iya, membantu orang tua. Oke, lagi ya videonya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada beberapa norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Jika melanggar norma ini, dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga bersumber dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat, sehingga disebut sebagai norma adat. Contoh norma kesopanan, misalnya menyapa ketika bertemu orang lain, mengucapkan kata permisi ketika berjalan melewati orang lain, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dan bertutur kata dengan baik dan sopan ketika berbicara dengan teman sebaya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama berisi perintah atau larangan sesuai ajaran agama.
Norma agama mengatur hak dan kewajiban dari setiap pemeluk agama. Norma agama dapat dipelajari di dalam kitab suci agama masing-masing. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum berisi hak dan kewajiban setiap warga negara. Norma hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi dapat berupa teguran, tilang, denda, atau kurungan penjara. Materinya mengenai tentang apa? Norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, setelah ibu tayangkan video tadi, norma itu ada berapa, Nah Ibu? Ada 4. Yang pertama apa? Iya, norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan itu apa? Contohnya apa? Membantu teman yang sedang kesusahan. Caranya dengan apa? Memberikan sebagian harta atau uang untuk bagi yang membutuhkan. Yang kedua, norma apa? Norma kesopanan. Apa contohnya? Contohnya apa? Coba Umaira, contohnya apa Umaira? Iya, berbicara lembut kepada orang tua. Bukan saja orang tua ya, juga berbicara, berkata kepada teman sebaya. Oke. Kemudian yang ketiga, norma apa? Norma agama. Apa contohnya norma agama tadi? Apa? Norma agama menghormati orang lain yang sedang beribadah, walaupun kita berbeda agama, harus tetap saling menghormati. Yang terakhir, norma apa? Hukum. Contohnya apa? Norma hukum. Contohnya ketika kita pergi menaiki sepeda motor, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, di lalu lintas itu ada 3 tanda rambu ya. 3 tanda rambu. Rambu apa yang warna pertama? Merah. Merah tandanya apa? Berhenti. Yang kedua apa? Kuning. Apa artinya? Bersiap. Yang ketiga apa? Ya, itu jalan itu ketika kita mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian bukan itu saja, ketika mengendarai sepeda motor kita harus juga menggunakan apa? Dan membawa surat-surat kendaraan bermotor. Oke, paham sampai di sini? Baik, di sini akan ikut tampilkan nyanyi tentang norma-norma di dalam kehidupan masyarakat. Nyanyi semua ya, Nak.
Jawabannya apa? Ya, biasanya menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jawabannya menghindari adanya perbedaan nggak penting. Oke, lanjut. Salah satu contoh norma kesusilaan adalah menjemput teman yang sakit. Berasal dari apa? Berasal dari kebiasaan. Oke, banyak kali salah lagi. Berikutnya, Nendra. Engkau merasa bersalah karena telah berbohong. Hal itu merupakan perwujudan norma kesusilaan. Maka sikap Eko yang tepat adalah minta maaf. Oke, berikutnya lagi. Cepat Bunga, Dilma, Dinda. Cepat, sini dia. Kita dulu cepat. Lagi ya? Satu lagi apa? Baby. Oke. Oke, berikutnya. Oke, kita masuk ke agama, kaidah. Gimana? Di dalam bentuk yang termasuk dalam norma kesopanan, yang mana dari pakai bantu lihat? Yang mana? Menurut kesopanan? Salah. Oke, dulu. Lepas. Terakhir ya, peraturan yang dibuat lembaga bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas disebut norma. Oke. Tepuk tangan buat semua. Nah, ini materi hari ini telah berakhir ya, mengenai tentang apa? Norma. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.